Selamat pagi Pak, saya atas nama Ignatius Januar Firly Ganggus, saya dari kelas 10B. Pada video kali ini, saya akan membahas kembali terkait informasi peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara, baik yang berwujud benda atau fisik maupun yang berwujud nilai budaya atau non-fisik yang masih ada hingga saat ini. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan membahas kembali informasi terkait peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama, saya mulai dari yang berwujud fisik dulu. Salah satu contoh peninggalan sejarah Hindu-Buddha berwujud fisik di Nusantara kita ini adalah Candi Borobudur, yang dimana Candi Borobudur masih ada hingga saat ini. Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 oleh dinasti Syailendra di Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini berbentuknya itu seperti stupa raksasa bertingkat yang terdiri dari beberapa teras dengan relief-relief yang menceritakan ajaran agama Buddha, kehidupan manusia pada saat itu, serta perjalanan menuju pencerahan atau masa depan yang cerah. Candi ini tersusun dari jutaan batu andesit yang kemudian dipahat dan disusun kembali tanpa menggunakan semen, menunjukkan kemajuan teknologi dan kemampuan arsitektur masyarakat pada masa itu sangatlah hebat. Selain sebagai tempat ibadah umat beragama Buddha, Borobudur ini juga berfungsi sebagai tempat ziarah dan pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara. Relief yang terdapat pada dinding candi menggambarkan kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan masyarakat pada masa itu, sehingga menjadi sumber penting untuk mengetahui sejarah Indonesia di masa kuno. Hingga saat ini, Candi Borobudur masih digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti perayaan Waisak, serta menjadi bukti yang nyata pengaruh kebudayaan dan agama Buddha yang pernah berkembang di Nusantara, di negara kita Indonesia ini. Yang kedua, informasi terkait peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Nusantara yang berwujud non-fisik, seperti nilai budaya, sistem kepercayaan, bahasa, dan tradisi yang masih mempengaruhi kehidupan masyarakat hingga saat ini yang ada di Nusantara. Salah satu bentuknya adalah sistem kepercayaan dan praktik keagamaan, seperti ajaran tentang Dharma yang berarti kebenaran dan kewajiban hidup. Karma artinya balasan dari setiap perbuatan yang kita lakukan, baik kepada orang maupun kepada kelompok yang kita perbuat. Dan reinkarnasi yang masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam tradisi agama Hindu di Provinsi Bali. Selain itu, terdapat pengaruh dalam sistem sosial masyarakat, misalnya pembagian kelompok sosial yang terinspirasi dari sistem kasta Hindu, serta konsep raja-raja sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan yang suci. Pengaruh Hindu-Buddha juga tampak dalam bidang bahasa dan sastra, yaitu penggunaan bahasa Sanskerta dan aksara Kavi yang mempengaruhi perkembangan bahasa daerah dan bahasa Indonesia modern, serta karya sastra seperti Kitab Sutasoma yang melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, sebagai nilai persatuan dalam keagamaan dan keberagaman. Selain itu, peninggalan non-fisik terlihat dalam seni dan budaya, seperti pertunjukan wayang
dan tari tradisional yang mengangkat cerita epik dari Ramayana dan Mahabharata yang mengajarkan kepada kita tentang nilai moral kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikianlah, peninggalan non-fisik Hindu-Buddha tidak berbentuk benda atau berwujud benda, tetapi berupa nilai, tradisi, dan pandangan hidup yang membentuk budaya, pola pikir kita, dan kehidupan masyarakat Indonesia hingga masa sekarang. Sekian video penjelasan terkait informasi peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Nusantara yang saya dapat. Apabila penjelasan dan informasi yang saya berikan ini kurang lengkap dan kurang mudah dipahami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.